Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Desta Syafadi Kartika dengan NIM C24012111007. Aku berasal dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Angkatan 58. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas materi sekilas mengenai diameter telur ikan. Kebetulan banget nih teman-teman, tadi aku habis praktikum biologi perikanan mengenai diameter telur ikan. Jadi dari teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak sih gimana caranya kita mengukur diameter telur ikan? Diameter telur ikan merupakan pengukuran telur ikan dari ujung ke ujung yang paling panjang. Nah, kira-kira buat apa sih kita mau pelajari pengukuran diameter telur ikan? Yang pertama, kita akan dapat mengetahui pola pemijahan ikan, yang dimana pola pemijahan ikan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada partial spawner dan total spawner. Yang kedua, mengetahui ukuran tubuh ikan. Dan yang terakhir, mengetahui hal-hal yang mempengaruhi diameter telur ikan seperti reproduksi dan intensitas. Lalu gimana sih caranya atau prosedur yang dilakukan ketika kita melakukan prosedur untuk mengukur diameter telur ikan? Yang pertama, kita harus siapkan gonad nih. Nah, kebetulan banget gonad yang digunakan adalah gonad sampel yang digunakan pada praktikum minggu lalu. Dimana pada praktikum minggu lalu, kita mengukur mengenai fekunditas. Nah, sampel yang digunakan adalah sampel yang dimana kemarin digunakan metode gravimetri. Kebetulan banget kemarin aku mendapat bagian untuk metode tersebut. Jadi sampel hari ini untuk kelompok aku salah satunya adalah sampel milik aku. Nah, ketika kita mengamati gonad itu akan kita belah atau kita bagi teman-teman menjadi 50 butir telur saja yang akan kita amati. Kita harus memperkirakan lalu kita letakkan di cawan petri. Kita tetesi aquades dan kita burai. Setelah telur tersebut terburai satu persatu, lalu kita pindahkan ke kaca perparat. Nah, di kaca perparat tersebut telurnya kita kumpulkan ke tengah nih teman-teman, agar kita mudah mengamatinya. Nah, setelah telur tersebut sudah di tengah, lalu kita letakkan cover glass di atasnya agar telur tersebut tidak tercecer di kaca perparat dan sehingga hasil yang didapat juga akan jauh lebih akurat nih teman-teman. Setelah telur tersebut ditempel atau diletakkan cover glass di atasnya, kita pindahkan ke meja perparat untuk diamati di mikroskop nih teman-teman. Satu anak mendapat bagian 50 butir telur dan kita menggunakan perbesaran sebesar 4 kali 10. Lalu kita ukur bagian yang paling panjang dari telur tersebut. Nah, telur yang kita ukur harus utuh nih teman-teman. Jadi umumnya telur kan berbentuk bulat. Nah, kita hanya mengukur telur yang berbentuk bulat tersebut, bukan telur yang berbentuk lonjong ataupun telur yang pecah nih teman-teman. Nah, telur yang bentuknya bulat akan terlihat bulat di mikroskop. Jadi kita nggak perlu bingung nih, kira-kira yang kita amati yang mana ya? Nah, di mikroskop tersebut juga udah ada skalanya. Jadi, telur yang akan kita amati, kita letakkan di skala yaitu yang paling ujung, yaitu skala 0. Jadi, kita dapat dengan mudah untuk menentukan berapa kira-kira panjang diameter telur tersebut. Kita ukur sebanyak 50 kali untuk satu anak. Lalu hasilnya kita letakkan di sheet pengerjaan. Nah, setelah masing-masing anak menulis berapa hasil dari diameter telur yang mereka amati, lalu kita kumpulkan atau kita tulis kembali di sheet pengerjaan untuk kelompok. Kita gabungkan hasil dari masing-masing anak tersebut agar menjadi satu. Nah, sampelnya tadi itu di kelompok aku berjumlah 14. Kebetulan anggota kelompok aku hanya 10 nih teman-teman. Jadi untuk 4 sampel lagi merupakan sampel bonus, di mana setiap anak yang ingin menghitung kembali dari sampel bonus tersebut akan mendapatkan nilai tambah. Kebetulan tadi aku mengamati di mikroskop paling akhir, jadi aku tidak mendapatkan sampel bonus tersebut nih teman-teman. Setelah selesai, kebetulan banget di kelompok aku ada bimbingan dari aspek aku, yaitu Kak Laina,
di mana kita membahas mengenai revisi untuk laporan minggu ini. Jadi kita tahu nih teman-teman, kira-kira dari laporan minggu kemarin kita salahnya di mana, dan kira-kira untuk laporan minggu ini apa saja yang perlu kita tambahkan. Kira-kira sekian penjelasan materi dari aku mengenai diameter telur ikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang baru saja aku sampaikan dan dapat dipraktekkan ilmunya di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.